Halo guys, jumpa lagi dalam film tegang. Mudah-mudahan kalian yang lagi dalam keadaan lemas, admin dapat membuat kalian tegang. Di kesempatan kali ini, admin ingin menceritakan alur cerita sebuah film berjudul Batman Begins. Film bergenre action superhero yang dirilis pada tahun 2005 ini dibintangi oleh sederet nama artis terkenal seperti Christian Bale, Katie Holmes, Liam Neeson, Michael Caine, serta Morgan Freeman. Menyusul rating yang buruk terhadap film Batman sebelumnya, serangkaian upaya gagal dilakukan untuk menghidupkan kembali film Batman di layar lebar, membuat seri film Batman terhenti selama hampir 8 tahun, sampai akhirnya Christopher Nolan memulai pengembangan film Batman Begins pada awal tahun 2003. Sebelum dimulai videonya, jangan lupa like dan subscribe karena subscribe itu gratis, namun dengan lakukannya, kalian sudah mendukung admin agar tegang selalu. Film diawali dengan dua orang anak, Bruce Wayne dan Rachel Dawson, sedang bermain-main di taman. Saat berlarian, Bruce jatuh ke dalam sebuah sumur tua, dan di dalam sumur tua itu dia diserang oleh segerombolan kelelawar. Ternyata semua kejadian itu adalah mimpi buruk Bruce yang sudah dewasa. Bruce berada di penjara di Bhutan. Saat sedang makan siang, dia bertengkar dengan sesama tahanan di sana, membuat dirinya akhirnya ditangkap dan dibawa ke sel isolasi. Dalam sel isolasi, Bruce bertemu dengan Henry Ducard. Dia mengetahui status Bruce sebenarnya yang adalah anak miliarder dari kota Gotham, dan dia menawarkan Bruce untuk bergabung bersama Liga Bayangan dengan pimpinannya bernama Ra's al Ghul untuk bertarung demi keadilan sejati. Syaratnya hanya membawa bunga berwarna biru dalam perjalanan menuju kuilnya Ra's al Ghul yang berada di atas gunung. Bruce keluar dari penjara dan memulai perjalanannya ke kuil. Tak lupa dia memetik bunga biru di perjalanan. Dia pun akhirnya sampai ke kuil megah di atas gunung. Di kuil, Bruce bertemu dengan Ra's al Ghul dan Ducard yang sudah menunggunya. Bruce menyerahkan bunga biru kepada Ducard, dan mulailah pelatihan Bruce untuk menjadi member dari Liga Bayangan. Adegan beralih lagi ke Bruce masih muda. Dia ditolong dari sumur tua oleh ayahnya, Thomas Wayne, seorang pengusaha yang memiliki perusahaan terbesar di kota Gotham bernama Wayne Enterprise. Bruce menonton opera bersama orang tuanya, namun Bruce ketakutan oleh pemain opera yang berkostum kelelawar. Dia pun meminta untuk pergi dari sana. Di luar gedung opera, mereka bertemu perampok Joe Chill. Chill menodong orang tua Bruce dan kemudian membunuhnya. Bruce pun menyaksikan kematian orang tuanya. Dia diamankan di kantor polisi oleh seorang polisi bernama James Gordon. Kedua orang tua Bruce dimakamkan, dan Wayne Enterprise diambil alih sementara oleh Direktur William Earl. Bruce yang yatim piatu tinggal di rumah warisan dan diurus oleh asisten rumah tangga bernama Alfred Pennyworth. Kembali ke saat ini, Bruce Wayne memulai pelatihannya. Dia dilatih oleh Ducard yang menjanjikan dirinya akan menjadi petarung sejati seperti ninja. Setelah berhari-hari latihan demi latihan, Bruce pun akhirnya menjadi semakin jago dan hampir dapat mengalahkan Ducard. 14 tahun sejak kematian orang tuanya, Bruce berniat membalas dendam kepada Chill yang sudah membunuh orang tuanya. Namun dia banyak mendapat nasihat dari Alfred tentang tiada gunanya membalas dendam. Dia juga mendapat nasihat yang sama dari teman masa kecilnya Rachel, yang kini sudah bekerja sebagai asisten di kantor jaksa. Chill dibebaskan setelah bersaksi melawan bos mafia terbesar kota Gotham, Falcone. Saat Bruce hampir membunuh Chill, salah satu anak buah Falcone melakukannya terlebih dahulu. Mengetahui Bruce hampir membunuh Chill,
Rachel mencaci maki dia karena bertindak di luar sistem pengadilan, mengatakan bahwa ayahnya akan malu dengan perbuatannya. Bruce bertemu dengan mafia Falcone. Dia mengatakan bahwa dirinya tidak takut kepada Falcone. Falcone yang sudah menyuap sebagian besar pejabat kota Gotham malah mengancam balik dirinya. Setelah bertemu dengan Falcone, Bruce menghabiskan waktu 7 tahun berikutnya untuk keliling dunia latihan pertempuran dan tertangkap sewaktu di Butan, yang merupakan prolog dari film ini. Duckert meracik bunga biru sebagai pelatihan akhir Bruce, yakni melawan ketakutannya diri sendiri. Bunga biru yang dibakar dihisap asapnya mengakibatkan Bruce menjadi halusinasi dengan ketakutan terbesar dalam dirinya, yaitu kelelawar yang pernah dia lihat dalam sumur dulu. Namun oleh keteguhannya, Bruce berhasil mengalahkan ketakutan itu dan dia mengalahkan Duckert. Ra's al Ghul merekrut Bruce menjadi member Liga Bayangan dan memberitahu mengenai rencana menghancurkan kota Gotham yang sudah bobrok. Bruce menolak rencana itu. Dia pun membelot dari Liga Bayangan dan bertarung melawan Ra's al Ghul beserta pasukannya. Bruce membakar kuil dan Ra's al Ghul terbunuh oleh puing-puing yang jatuh. Bruce lalu menyelamatkan Duckert yang hampir jatuh dari jurang karena pingsan. Setelah itu, Bruce berpisah dengan Duckert untuk kembali ke Gotham. Dia dijemput oleh Alfred menggunakan pesawat pribadinya. Bruce mengatakan kepada Alfred kalau dia akan berusaha memulihkan kota Gotham sendirian. Di Gotham, Rachel berusaha menangkap Falcone namun selalu gagal dalam usaha pidananya, karena hampir seluruh pejabat kota sudah disuap oleh Falcone. Bahkan bosnya pun menasihatinya agar jangan terlalu berhadapan dengan Falcone. Kembali ke rumah, Bruce kembali memasuki sumur tua yang dulu tempat dia jatuh, dan menemukan lorong menuju ke sebuah gua penuh dengan kelelawar. Namun kali ini, Bruce sudah tidak takut lagi karena pelatihannya di kuil. Falcone bekerja sama dengan seorang dokter rumah sakit jiwa bernama Jonathan Crane. Falcone memasuk obat-obatan terlarang oleh Crane. Dengan balasan, Crane membantu membebaskan anak-anak buah Falcone yang dipenjara dengan bersaksi mengenai kesehatan jiwa mereka terganggu. Bruce menaruh minat pada perusahaan keluarganya Wayne Enterprise. Dia pun datang ke kantor dan bertemu dengan Direktur Earl yang sempat kaget mengira Bruce sudah mati. Earl mengatakan kepada Bruce bahwa sahamnya sudah dijual ke publik. Bruce mengatakan nggak apa-apa dan dia ingin bekerja di sana di bagian Departemen Sains. Departemen Sains dikepalai oleh Lucius Fox. Di dalamnya, banyak teknologi pertahanan prototipe yang dibuat namun gagal dipasarkan ke militer karena biayanya sangat mahal. Bruce lalu meminjam prototipe itu untuk senjatanya dan mulai membuat jubahnya Batman. Usaha pertama Bruce untuk memberantas kejahatan di kota Gotham adalah mengendap-endap ke kantor polisi Gordon. Dia meminta info mengenai transaksi narkobanya Falcone dan mengatakan bahwa hanya Gordon yang dia percaya karena dirinya adalah polisi yang jujur. Bruce kembali menemui Fox untuk mengupgrade peralatannya. Di sana, dia menemukan mobil tempur yang didesain untuk angkatan darat bernama Tumbler. Bruce pun men-test drive mobil itu dan puas akan tenaga dan peralatannya. Dia meminta agar mobil itu dicat berwarna hitam. Bruce bersama Alfred bekerja menyempurnakan senjata dan jubahnya, serta memilih bentuk kelelawar sebagai simbol ketakutan untuk penjahat-penjahat kota Gotham. Falcone melakukan pengiriman narkoba di pelabuhan, dibantu oleh polisi rekannya Gordon bernama Flash yang sudah dia suap. Namun malam itu, satu persatu anak buah Falcone diserang oleh sesuatu yang tidak terlihat. Falcone yang ketakutan berusaha kabur, tetapi dia tertangkap oleh sosok yang mengenalkan dirinya bernama Batman. I'm Batman. Rachel dibuntuti oleh anak buahnya Falcone. Dia ditolong oleh Batman, lalu Batman memberikan Rachel bukti-bukti untuk melawan Falcone.
Gordon tiba di pelabuhan dan melihat anak buah serta Falcone-nya sendiri sudah dilumpuhkan. Batman menjadi momok baru bagi kota Gotham, tetapi pimpinannya Gordon melihatnya sebagai bentuk main hakim sendiri. Sementara itu, di kantor Wayne Enterprise, Direktur Earl mendapat laporan ada mesin produksi kantor yang memiliki fungsi untuk mengubah air menjadi uap telah hilang dalam pengiriman. Bruce berusaha hidup normal dengan berpesta di suatu hotel. Di sana Bruce akhirnya bertemu dengan Rachel. Mereka bertegur sapa sebentar dan langsung berpisah kembali. Falcone yang sudah dipenjara memanggil Dr. Crane untuk membebaskannya, dengan mengancam Crane kalau dia akan membongkar semua mengenai penyelundupan obat terlarang. Crane mengenakan topengnya Scarecrow, lalu menyemburkan gas halusinasi ke Falcone, dan membuat Falcone menjadi ketakutan sampai gila. Batman menemui Gordon di rumahnya. Dia mengatakan bahwa narkoba yang dikirim di pelabuhan dibagi dua. Sebagian sudah tahu akan dikirim kemana, yang sebagian tidak. Namun karena melihat ada polisi Flash di lokasi, maka Batman pergi menginterogasinya. Dan ternyata narkoba yang sebagian itu dikirim ke daerah Nero. Bosnya Rachel menggeledah salah satu isi kontainernya Falcone dan mendapatkan mesin penguap air yang hilang berada di sana. Bosnya Rachel pun dibunuh oleh petugas pelabuhan yang sudah disuap. Batman pergi ke daerah Nero sesuai info dari Flash. Dia menemukan sisa narkoba berada di suatu rumah. Dia masuk ke rumah itu dan menemukan Crane beserta dua anak buahnya. Batman pun bertarung melawannya. Crane menyemprotkan gas halusinasi ke Batman. Batman ketakutan dan Crane membakarnya. Beruntung hari itu hujan, api pun segera padam, dan Batman memanggil Alfred untuk menolongnya. Bruce yang terselamatkan pingsan selama 2 hari. Beruntung dia tidak menjadi gila seperti Falcone, karena mendapat obat penawar yang dikembangkan oleh Fox. Bruce berulang tahun, dan Rachel datang membawa kado. Namun Rachel segera pergi setelah mendapat telepon. Bruce yang penasaran pun segera mengenakan kostum Batman-nya untuk membuntuti Rachel. Di kantor Wayne Enterprise, Direktur Earl menemui Fox dan mengatakan jika divisi sains akan digabung dengan divisi arsip, membuat Fox dipecat. Rachel datang melihat kondisi Falcone yang sudah gila. Dia mencurigai Crane dan memaksa untuk memperlihatkan jenis obat yang diberikan. Crane akhirnya membawa Rachel ke basement dan memperlihatkan obat terlarang sedang dimasukkan ke dalam pipa persediaan air kota Gotham. Rachel kaget, berusaha kabur namun dia dibius gas halusinasi oleh Crane. Beruntung Batman hadir di sana. Dia bertarung melumpuhkan anak buahnya Crane dan akhirnya menyemprotkan Crane dengan gas halusinasinya sendiri. Batman menginterogasi Crane yang akhirnya mengaku bekerja untuk Ra's al Ghul. Saat ingin pergi dari tempat itu, polisi terlanjur datang dan mengepung untuk menangkap Batman. Beruntung dengan bantuan Gordon dan sekelompok kelelawar yang dipanggil dengan suara ultrasonik, Batman akhirnya dapat keluar dari sana. Dia memasukkan Rachel ke tumbler yang sudah menjadi Batmobile. Batmobile dikejar-kejar oleh polisi. Sempat terdesak di atap gedung, namun teknologi Batmobile mampu meloloskan diri dari sana, melompati atap demi atap. Kembali ke jalanan, Batmobile pun akhirnya berhasil lolos dari kejaran. Bruce kembali ke markas, dia menyuntikkan penawar racun dari Fox kepada Rachel. Rachel pun akhirnya selamat. Bruce memberikan beberapa penawar untuk Rachel pegang, lalu Rachel kembali pingsan. Alfred mengantar Rachel pulang ke rumah, sementara Bruce menyapa tamu-tamu yang hadir dalam acara ulang tahunnya. Tak disangka, Duckert hadir di pesta itu dan memberitahu bahwa dialah Ra's al Ghul. Tamu-tamu pesta pun akhirnya diusir pulang oleh Bruce, tertinggal Ra's al Ghul dan anak-anak buahnya. Ra's al Ghul memberitahu rencananya dia ingin menguapkan pasokan air kota Gotham yang sudah tercemar obat terlarang menggunakan mesin penguap air yang dia curi.
membuat Gotham akan hancur dan porak-poranda dengan sendirinya sesuai tujuan di kuil dahulu. Bruce mencoba mencegah dan melawan. Ra's al Ghul membakar rumah Bruce sebagaimana dulu Bruce membakar kuil. Beruntung Alfred kembali dari mengantar Rachel di waktu yang tepat. Bruce pun diselamatkannya. Di kota Gotham, suasana huru-hara terjadi setelah para penjahat dapat kabur dari rumah sakit jiwa. Rachel yang sudah tersadar segera menuju ke pusat kota. Dia bertemu Gordon dan memberikan penawar gas halu untuknya. Benar saja, tak lama, mesin penguap air pun dinyalakan oleh Ra's al Ghul dan membuat gila seisi kota itu. Gordon menggunakan penawarnya. Batman hadir di tengah kota dan meminta Gordon untuk membantunya. Rachel berhadapan dengan Crane. Beruntung dia memiliki senjata listrik dan berhasil menyetrum Crane sampai pingsan. Rachel terdesak di tengah gerombolan penjahat-penjahat yang halu. Batman hadir di situ di saat yang tepat dan menolongnya, serta mengungkapkan identitas aslinya kepada Rachel. Batman lalu mengejar Ra's al Ghul. Ra's al Ghul mengerahkan anak buahnya untuk mencegat Batman. Sementara dirinya membawa mesin penguap air menuju ke pusat kota menggunakan kereta. Setelah melumpuhkan anak buahnya Ra's al Ghul, Batman mengejar kereta itu. Dia berhasil masuk ke dalam kereta dan bertarung 1 lawan 1 dengan Ra's al Ghul. Gordon menggunakan Batmobile untuk menghancurkan jalur rel kereta. Hal itu berhasil. Batman yang sedang dalam keadaan terdesak berhasil kabur dari kereta, sementara kereta keluar jalur dari relnya dan meledak membunuh Ra's al Ghul di dalamnya. Film lalu ditutup dengan Bruce mengungkapkan bahwa dia telah membeli saham mayoritas di Wayne Enterprise. Dia memecat Direktur Earl dan menggantikannya dengan Fox. Bruce mendapat rasa hormat dan cintanya Rachel, tetapi Rachel memutuskan dia tidak bisa bersamanya sekarang, namun nanti saat Gotham tidak lagi membutuhkan Batman. Sersan Gordon dipromosikan menjadi letnan. Dia bertemu dengan Batman dan memberitahu tentang seorang penjahat yang meninggalkan kartu Joker. Batman berjanji untuk memeriksanya dan menghilang dari tempat itu. Demikian alur cerita film Batman Begins. Moral yang dapat diambil dari film ini adalah, jika terkena kasus pidana, pura-pura gila aja guys. Maka Anda dapat terbebas dari hukuman penjara dan menjalankan hukuman dari rumah sakit jiwa. Jangan lupa untuk like dan komen jika ada film apa yang kalian ingin admin ceritakan alur cerita filmnya. Dan jangan lupa untuk kalian subscribe agar tidak ketinggalan konten film tegang yang lainnya. Bye-bye guys.